Jika kamu pernah menemukan liang, tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mol telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah. Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki seribu raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki seribu raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Kura-kura mata-mata berduri sangat pemalas. Mereka tidak berenang, melainkan berjalan di sungai dan rawa-rawa yang mengalir lambat. Mereka hanya keluar dari air untuk bertelur. Mata-mata tidak berburu, tapi menunggu datangnya mangsa. Ketika melihat ikan, ia akan memanjangkan lehernya dan menelannya seperti penyedot debu. Ia harus melakukan ini karena rahangnya tidak mampu mengunyah. Hei, belajarlah jadi mata-mata yang gesit.
Ngengat harimau Virginia itu sama takutnya kepadamu seperti kamu takut kepadanya dan ia berusaha menghindari kontak dengan segala cara. Makanan favoritnya adalah dedaunan, daun pohon birch, dedalu, mapel, kenari, kubis, dan lain-lain. Ngengat ini mengunyah bagian daun yang lembut dan meninggalkan tulang daunnya. Jika merasa sangat terganggu, ia akan mencoba melindungi diri. Tapi bekas paling parah yang ditinggalkan adalah iritasi kulit ringan atau bekas pukulan nunchaku jika dipaksa menggunakan seni bela dirinya. Haya! Bercanda. Burung nasar punya paruh dan cakar tajam, juga reputasi sebagai penjahat. Sebenarnya burung ini tak akan melukai satu makhluk hidup pun. Makanan kesukaannya adalah bangkai binatang. Nyam. Dengan cara ini, burung nasar membuat dunia lebih bersih dan sehat, semacam pengendalian hewan. Tidak seperti burung-burung lain yang mempunyai luas penglihatan 360 derajat. Burung nasar hanya fokus pada apa yang terjadi di bawahnya dengan penglihatan seluas 60 derajat. Kutu laut raksasa adalah kerabat dekat udang dan kepiting yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Tubuhnya seperti alien dengan lusinan cakar tajam di perut dan 4 pasang rahang untuk berburu. Namun, di sekitar mereka tidak selalu ada makanan. Itu sebabnya mereka melambatkan metabolisme untuk menghemat energi dan terus hidup dalam keadaan setengah hibernasi. Tikus mondok hidung bintang berukuran sebesar hamster dan merupakan pemakan tercepat di dunia. Ia menekankan bintang aneh di hidungnya ke tanah untuk mengetahui apa yang ada di 10-12 tempat dalam sedetik sekaligus. Bintang itu memiliki 100.000 serat saraf di dalamnya yang mengirimkan informasi ke otak tikus mondok. Kompensasi yang lumayan atas hampir tidak adanya daya penglihatan dan cukup bagus untuk berburu serangga. Sedangkan bagi manusia, ia sama sekali tidak berbahaya. Tidak seperti kalajengking kerabatnya. Kala cemeti tidak berbisa maupun beracun dan tidak dapat menggigit, menyengat, atau melukai manusia dengan cara apapun. Mereka bahkan tidak dapat mengunyah. Jadi mereka duduk dan menunggu sampai ada serangga lewat dan mendeteksi dengan kakinya. Hewan ini cocok menjadi hewan peliharaan. Bahkan para pemiliknya meletakkan di wajah mereka tanpa rasa takut. Ya, tak apa-apa. Kamu saja duluan. Aku lihat-lihat saja dari sini. Kamu sedang bersantai di rumah, menikmati kopi di senja hari, di kamarmu yang nyaman. Tapi tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, lebih tepatnya, raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus membentang selebar telapak tanganmu. Dan ia terhuyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Meski bentuknya ramping, hewan ini tetap menakutkan. Bagaimana jika nyamuk ini membawa malaria? Bagaimana jika nyamuk ini memakanmu hidup-hidup saat kamu terlelap? Perlahan, agar tidak menarik perhatian monster itu ke dirimu sendiri, kamu turun dari kasur empukmu dan lari ke kamar mandi, mengunci diri di sana, dan membuka browser di ponselmu. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, yang tentu saja bukan nyamuk. Bentuknya mungkin seperti monster terbang, tapi sebenarnya dia ramah dan bahkan tidak berdaya. Banyak crane fly bahkan tidak punya mulut, jadi mereka sama sekali tidak makan. Dan untuk spesies yang punya alat makan, hanya akan memakan nektar bunga manis. Crane fly terbang dengan sangat kikuk. Sayap mereka yang agak pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lambat dan mudah ditangkap. Burung, katak, kelelawar, serta kucing suka menjadikan mereka camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimangsa adalah dengan melepas salah satu anggota tubuhnya. Kaki mereka mudah patah, bahkan tanpa disentuh sama sekali. Dan jika kamu masih belum yakin untuk tidak berlari keluar dan membakar rumahmu saat melihat makhluk ini, pikirkanlah ini. Crane fly bisa memberitahumu apakah kolam renang tempat kamu akan berendam berkualitas baik atau tidak. Jika kamu melihat serangga ini melayang atau hinggap di atas air, berarti airnya bersih. Bukan cuma itu, nelayan seringkali membuat umpan mereka terlihat seperti larva crane fly karena bentuknya lebih menggiurkan bagi ikan.
Tapi selagi bergoogle ria, kamu tertarik membaca tentang sejumlah serangga yang aneh dan tidak kalah unik lainnya. Misalnya, ada kutu busuk berwajah manusia. Tenang, mereka tidak benar-benar bau. Setidaknya untuk manusia, mereka mengeluarkan feromon yang menarik perhatian kutu busuk lainnya guna menginformasikan bahwa ada makanan di dekatnya. Ciri fisiknya yang paling aneh ada pada namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam terbentuk di atas warna merah. Warna punggungnya yang cerah memperingatkan predator bahwa serangga itu tidak enak atau bahkan beracun. Sementara kedua mata hitamnya menarik perhatian pemangsa dari kepalanya yang rentan. Nama ulat pelana juga lumayan jelas memberitahu fitur tubuhnya. Makhluk ini terlihat seperti dari planet lain dengan pelana hijau cerah di punggungnya. Dan hanya pelana ini yang sayangnya aman disentuh. Duri yang kamu lihat di sekujur tubuhnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin membelai makhluk mungil ini, pastikan kamu tidak menyentuh bagian lain. Baiklah, selanjutnya kita memiliki kumbang titan. Inilah kumbang terbesar di seluruh dunia. Dia dapat tumbuh sepanjang telapak tanganmu, lengkap dengan jari-jarimu. Melihatnya di alam liar bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, terutama jika dia terbang tepat di depanmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancam keselamatannya terlebih dulu. Namun tetap, jika kamu membuatnya marah, jangan sampai rahangnya mencapitmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu jentikan capitnya dapat mematahkan pensil menjadi 2. Uniknya, kumbang titan dewasa sama sekali tidak makan, sebab dia tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai larva, dia sudah mendapatkan cukup energi untuk menjaganya tetap kenyang bahkan setelah dewasa. Aku juga mau seperti itu. Ada serangga yang bentuknya lebih seram, yaitu weta raksasa. Hidup di Selandia Baru, makhluk mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci portal ke neraka. Dia bertubuh besar dan kuat, punya 6 kaki berduri, berantena panjang yang tampak seperti alien, dan berahang besar yang mungkin bisa memotong baja. Nyatanya, serangga raksasa ini cukup ramah dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Dan meski kamu tergigit, dampaknya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ada video yang memperlihatkan weta menggigit tangan seseorang yang memegangnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Jadi, jangan sampai tampangnya membuatmu takut, meski berat serangga ini mungkin melebihi burung pipit. Ngangat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala, yang 2 diantaranya seperti kepala ular. Serangga cantik yang aktif pada malam hari ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang terlihat seperti kepala ular. Sepertinya ini adalah cara mereka bertahan dari predator. Dan untuk alasan yang sama, makhluk ini terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, tempat biasanya hewan ini tinggal, ngengat atlas sering ditemukan di peternakan kupu-kupu yang menghasilkan sutra dan pemandangannya indah sekali. Lebar sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm alias lebih besar daripada tanganmu. Laba-laba merak mungkin adalah arachnida paling imut di dunia dan mungkin berbagi gelar ini dengan sepupu mereka yang pandai melompat. Laba-laba merak sangat kecil sehingga kamu mungkin tidak akan menyadari jika ada seekor yang berlarian di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya dari dekat, lakukanlah. Laba-laba merak sangatlah cantik. Mereka punya mata bulat besar layaknya manik-manik, bulu biru dan merah berkilau, serta bulu halus yang imut di tubuh dan kakinya. Tarian kawin mereka juga merupakan pemandangan indah yang tidak boleh kamu lewatkan. Sayangnya, mereka hanya tinggal di Australia. Kamu pasti pernah melihat serangga yang mirip daun dan ranting. Tapi bagaimana dengan makhluk yang mirip bunga anggrek cantik? Kamu bisa menemukan bunga harum ini di hutan atau di ladang hijau di antara tumbuhan lain. Tapi pastikan yang akan kamu cium itu bunga ya. Jika bukan, kamu berisiko digigit belalang sembah. Belalang anggrek hampir mustahil dibedakan di antara bunga-bunga. Warnanya putih dan merah muda dengan kaki dan cakarnya yang identik dengan kelopak bunga kecil. Belalang ini menggunakan kemiripannya dengan tanaman untuk bersembunyi dari predator dan berburu serangga yang menyukai bunga-bunga ini. Seekor kupu-kupu atau lebah terbang mendekati bunga tersebut saat salah satu kelopaknya mulai bergerak. Mangsa yang tidak menaruh curiga mungkin menganggap gerakannya sebagai angin saja. Tapi kemudian kelopak itu berubah menjadi cakar kuat yang tiba-tiba menangkap serangga.
Sekarang bayangkan kamu berada di rimba Costa Rica. Kamu melihat ular coklat bertengger di atas cabang pohon di depan wajahmu. Ular itu sepertinya siap menyerang. Kamu ingin segera melarikan diri sejauh mungkin, tapi lantas kamu menyadari ular itu luar biasa pendek dan ia memang tidak menyerangmu. Kamu menunggu, tapi ular itu tetap menatapmu. Ia bahkan tidak mendesis. Untung bagimu, ia tak akan pernah menggigitmu karena itu memang bukan ular, melainkan ulat. Ulat ngengat elang bisa mengubah bentuknya sehingga menyerupai ular yang mengancam. Ini biasanya akan menakut-nakuti musuh yang lapar dengan mudah. Warna dan motif pada kulitnya menyerupai sisik dan mata ular. Serangga ini juga tahu cara bergerak menyerupai reptil itu. Ulat satu ini memang ahlinya menyamar. Ayo keluar dari hutan yang gerah ini menuju Eropa Tengah. Kamu berada di tengah padang rumput hijau dengan sinar matahari yang cerah. Bunga-bunga beraneka warna bermekaran di sekitar. Burung-burung bernyanyi dan lebah-lebah berdengung. Di antara lebah-lebah itu, sebagiannya tidak seperti penampilannya. Kamu hampir tidak bisa membedakan si para penipu. Tapi jika kamu benar-benar memperhatikannya, kamu akan melihat lalat lebah emas bergerak di udara. Ia tampak seperti lebah bumblebee, tapi ia adalah musuh terbesar si bumblebee. Lalat lebah emas menyusup ke dalam sarang lebah dan bertelur di sana. Larvanya menetas dan memakan nektar bunga juga lebah. Warnanya yang kuning hitam memungkinkan penyusup itu tidak terdeteksi sepanjang waktu. Penyamarannya juga menjauhkan musuh-musuhnya. Tak akan ada yang mau menyentuh lalat ini jika ia mengira akan mendapatkan sengatan bumblebee. Lokasi berikutnya dalam perjalananmu adalah hutan hujan tropis di Thailand Selatan. Sekarang, kamu harus ekstra hati-hati dan awasi langkahmu. Bukan karena hewan yang berikut ini beracun atau menggigit, tapi karena kamu mungkin tidak sengaja menginjaknya. Daun-daun dari pepohonan berguguran dan berubah warna menjadi coklat abu-abu. Di antara daun-daun ini, sulit mengenali katak daun bertanduk Malaysia. Bentuk tubuh, warna, dan terutama daging tumbuh yang menonjol di atas kedua matanya, semuanya memungkinkan hewan amfibi ini bersembunyi dengan sempurna di antara daun-daun yang gugur. Katak ini bisa duduk di satu tempat selama berjam-jam demi menunggu mangsa berikutnya mendekat untuk dihap. Kini, kamu berada di kebun. Kamu melihat sekuntum bunga indah berwarna cerah dan burung kecil mengepakkan sayapnya di dekatnya. Sayap burung itu bergerak begitu cepat sehingga hampir tidak bisa dilihat. Dan paruh panjang yang seperti jarum itu membuatmu segera berpikir bahwa yang sedang kamu lihat adalah seekor burung kolibri. Tapi setelah lebih mendekat, kamu sadar bahwa itu bukan burung, melainkan serangga. Untungnya, ngengat elang kolibri tidak berbisa dan tidak menyengat. Ia hanya makhluk kecil indah yang menghias kebun dengan kehadirannya. Bahkan banyak orang menanam tanaman yang kaya akan nektar untuk menarik kedatangan ngengat ini. Hei, ide yang bagus itu.